Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rekan Hidayat, absen 22 dari kelas 12 IPA 5 SMN 1 Sukabumi akan mempresentasikan tentang laporan percobaan perkaratan, yakni sebuah pengamatan mengenai proses korosi pada paku. Sekadar overview tentang seisi presentasi ini adalah laporan mengenai sebuah percobaan, di mana percobaan ini melibatkan beberapa paku identik yang memiliki bahan sama yaitu besi dan diperlakukan dengan perlakuan yang berbeda-beda. Misalkan ada yang direndam dalam air biasa, ada yang direndam dalam air garam, ada yang direndam dalam cuka, dalam minyak, dan lain sebagainya. Ada juga yang tertutup, ada yang terbuka, dan kita akan melihat bagaimana hasilnya dan bagaimana itu akan mempengaruhi proses perkaratan pada paku. Untuk detailnya akan berada pada slide-slide selanjutnya. Oke, kita mulai presentasi laporan percobaan perkaratan. Oke, untuk percobaan kali ini kita memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu membuktikan proses terjadinya korosi melalui percobaan. Kita sudah tahu kalau misalkan perkaratan itu adalah satu proses yang udah biasa kita lihat di kehidupan kita, misalkan ada di paku, di motor, di sepeda, apapun yang mengandung logam. Nah, percobaan ini mencoba untuk mencari tahu mengenai apa saja yang bisa memicu korosi atau apa saja yang bisa mengurangi korosi. Yang kedua, percobaan ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses korosi. Kita juga mungkin udah tahu kalau misalkan paku yang didiamkan di tempat yang lembab dan paku yang didiamkan di tempat kering akan berkarat dengan laju yang berbeda. Nah, percobaan ini akan mengetahui apa saja yang mempengaruhi laju perkaratan tersebut. Oke, kita akan maju ke landasan teori, yakni apa saja yang kita ketahui tentang korosi. Yang pertama, korosi adalah reaksi redoks. Redoks adalah suatu reaksi gabungan antara reduksi dan oksidasi, di mana reduksi adalah pengurangan bilangan oksidasi atau mendapat tambahan elektron dari luar, dan oksidasi adalah penambahan bilangan oksidasi, di mana benda unsur kehilangan elektron. Di sini, reaksi redoks terjadi antara besi dan oksigen, di mana reaksi antara keduanya menghasilkan Fe2O3 atau besi 3 oksida atau yang kita kenal sebagai karat. Yang kedua, proses perkaratan membutuhkan 3 hal, yakni anoda, katoda, dan elektrolit. Anoda adalah unsur yang mengalami oksidasi. Katoda adalah unsur yang mengalami reduksi. Dan elektrolit adalah unsur yang menghantarkan elektron antara keduanya. Dalam proses perkaratan di percobaan ini, ada 3 bahan. Yang pertama itu adalah besi. Besi itu biasanya sebagai anoda dan oksigen itu sebagai katoda. Kenapa besi itu anoda dan oksigen katoda? Itu bisa dilihat dari deret volta, di mana oksigen memiliki potensial reduksi yang lebih tinggi dibanding besi, sehingga oksigen lebih bisa mengalami reduksi, di mana benda yang mengalami reduksi itu disebut katoda. Dan sebaliknya, besi lebih mungkin mengalami oksidasi, di mana benda yang mengalami oksidasi itu disebut anoda. Terus kita juga membutuhkan air biasanya sebagai elektrolit yang dapat menghantarkan elektron antara kedua benda tersebut, yakni anoda dan katoda. Tanpa ketiga hal ini, proses perkaratan tidak akan terjadi. Yang ketiga, perkaratan itu bisa melemahkan struktur logam. Kita sudah tahu kalau misalkan benda yang berkarat itu udah usang, udah lapuk, udah rapuh, gampang rusak, ya kan? Ini beda dibanding sifat awal besi yang memang kuat. Nah, karena korosi itu memiliki sifat yang lumayan destruktif, maka orang-orang berusaha untuk menghindari proses korosi ini, seperti pengecatan dengan pengorbanan anoda, perlindungan katoda, dan proses-proses yang dapat menghambat proses korosi ini. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, kita sampai ke alat dan bahan yang kita perlukan untuk melakukan eksperimen perkaratan ini. Kalian bisa lihat di slide presentasi mengenai bahan-bahan dan alat apa saja yang kalian perlukan. Intinya, bahan-bahan dan alat ini bertujuan untuk memberikan perlakuan yang berbeda-beda bagi setiap paku. Misalkan ada paku yang direndam dalam air mineral, ada yang direndam dalam garam, ada yang direndam dalam cuka, ada yang direndam dalam minyak, dan lain sebagainya.
Oke, sekarang kita sudah sampai ke langkah kerja, di mana kalian akan mengetahui proses percobaan dari awal hingga akhir. Kalian bisa lihat di slide, silahkan di pause apabila ingin melihat lebih banyak. Pada dasarnya, percobaan ini meninjau beberapa aspek dari perkaratan. Yang pertama itu adalah kandungan oksigen, terus yang kedua adalah jenis cairan. Nah, untuk yang kandungan oksigen, kita memberikan perlakuan yang berbeda. Perlakuan yang berbeda ini dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Yang pertama itu kelompok yang terbuka dan yang kedua itu kelompok yang tertutup oleh plastik. Kita bisa melihat, kita bisa membandingkan antara dua kelompok tersebut mana yang lebih cepat berkarat dan mana yang cenderung lebih bersih dari karat. Selain itu, kita juga punya beberapa jenis cairan di sini, cairan yang berbeda-beda, dan kita akan melihat pengaruh cairan tersebut terhadap laju perkaratan yang terjadi pada paku-paku. Nah, setelah semuanya disiapkan, ke-10 gelas ini akan ditinggalkan selama 5 hari dan juga diamati dalam selama 5 hari itu dan melihat apa saja perkembangan dari perkaratan yang terjadi dalam paku-paku tersebut. Oke, di sini adalah data pengamatan yang bisa kalian amati selama 5 hari berturut-turut. Di sini kalian bisa melihat perlakuan yang berbeda-beda pada setiap gelas dan bagaimana itu mempengaruhi jumlah karat yang timbul pada paku yang kita amati. Ada yang tidak berkarat, ada yang sedikit, ada yang benar-benar parah perkaratannya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, kita sampai ke bagian pembahasan di mana kita akan berfokus pada salah satu aspek dari perkaratan itu sendiri, yakni kadar oksigen yang berkontak langsung dengan paku. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita punya dua kelompok paku. Yang pertama adalah kelompok yang terbuka. Itu adalah nomor 1 sampai nomor 5. Paku-paku ini bisa berkontak langsung dengan udara tanpa ada penutup. Dan ada juga kelompok tertutup. Dari nomor 6 sampai nomor 10 itu tertutup. Ditutupi oleh plastik sehingga udara yang masuk bisa diminimalisir. Kita bisa bandingkan antara keduanya. Misalkan nomor 2 dan nomor 7 ini. Antara nomor 2 dan nomor 7, mana kira-kira yang berkarat lebih banyak? Bisa kita lihat bahwa yang berkarat lebih banyak itu yang nomor 2. Nomor 2 ini air yang terbuka dengan udara luar. Dan yang nomor 7 ini sama-sama air, hanya saja masih bisa ditutup oleh plastik. Kita bisa lihat bahwa paku yang terbuka berkarat lebih banyak dibanding paku yang tertutup. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa semakin banyak kadar oksigen yang berkontak langsung dengan paku, maka proses perkaratan dapat menjadi semakin cepat. Oke, sekarang kita sampai ke pembahasan bagian kedua, yakni pengaruh jenis cairan terhadap proses perkaratan. Kita tinjau terlebih dahulu nomor 1 dan nomor 6. Paku-paku pada nomor 1 dan nomor 6 itu ditinggalkan dalam keadaan kering, tanpa cipratan air sedikit pun, dan ditinggalkan dalam kondisi kelembapan yang rendah. Di sini kita bisa lihat bahwa nomor 1 dan nomor 6 tidak berkarat. Ini karena kita kehilangan satu unsur penting yang diperlukan dalam proses perkaratan, yakni elektrolit. Tanpa elektrolit yang menghantarkan elektron, proses redoks tidak dapat terjadi, dan proses perkaratan menjadi terhambat. Selanjutnya kita tinjau nomor 2 dan nomor 7, di mana pakunya direndam dalam air keran. Seperti yang bisa kita lihat, paku di nomor 2 sama nomor 7 itu bisa berkarat. Itu karena air keran merupakan elektrolit yang baik untuk proses perkaratan. Itulah kenapa nomor 2 dan nomor 7 memiliki proses perkaratan yang lumayan parah. Nah, jika kita bandingkan dengan cuka dan garam, ada yang aneh. Secara teori, keasaman cuka dan garam yang merupakan elektrolit seharusnya bisa memicu proses perkaratan yang lebih tinggi. Namun, karena alasan tertentu, malah air keran yang memiliki proses perkaratan yang paling terlihat. Untuk mengenai kenapa hal ini bisa terjadi akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya. Untuk sementara kita lanjut ke nomor 5 dan nomor 10 terlebih dahulu. Nomor 5 dan nomor 10 adalah paku yang direndam dalam minyak. Pada akhir eksperimen, keduanya tak berkarat. Di sini kita kehilangan dua unsur, yakni oksigen dan elektrolit. Minyak bukan elektrolit dan oksigen juga sulit larut dalam minyak. Oleh karena itu kita kehilangan dua unsur. Karena kita kehilangan dua unsur, maka proses perkaratan tidak dapat terjadi.
Di sini kita sampai ke bagian pembahasan, di mana ada inkonsistensi data yang kita dapatkan terlebih di percobaan sebelumnya, yakni mengenai cuka dan garam. Seharusnya secara teori, cuka dan garam merupakan elektrolit yang lebih baik dibanding air keran, sehingga proses perkaratan seharusnya bisa terjadi secara lebih cepat dalam cuka dan garam. Namun, keadaan percobaan kita menunjukkan hasil yang beda dibanding teori tersebut. Untuk cuka, ada penjelasan yang cukup sederhana untuk ini. Cuka bersifat korosif dan asam. Dan sifatnya itu membuat karat yang terbentuk menjadi larut dalam cuka. Jadi bukannya menempel dalam paku, karatnya masih ada. Cuman terlarut dalam cairan cuka ini. Proses perkaratannya itu sendiri memang cepat. Namun karena karatnya larut, besi oksidanya larut dalam cuka, kita tidak bisa melihat secara jelas dalam paku. Itu kalian bisa lihat di sini warna cuka yang ditinggalkan ini menjadi merah. Ini membuktikan adanya kandungan karat yang banyak di dalam kandungan cuka tersebut. Jadi paku yang terendam dalam cuka memang memiliki proses perkaratan yang lebih tinggi, namun tidak terlihat karena karatnya larut dalam cuka. Hal ini bisa kita manfaatkan jika kita ingin menghilangkan cuka dalam paku-paku. Kita bisa tinggal celupkan ke dalam cuka dan tinggalkan beberapa saat, karat tersebut akan larut dalam cuka. Sehingga istilahnya kita bisa membersihkan paku-paku yang berkarat menggunakan cuka. Untuk garam, ada penjelasan yang mungkin bisa menjelaskan keadaan tersebut. Mungkin saja air keran yang digunakan bersifat asam sehingga dapat memicu proses perkaratan yang lebih cepat dibanding misalkan air murni. Nah, kalau misalkan itu benar, maka hal ini bisa memicu perkaratan yang lebih cepat walaupun direndam dalam air keran karena bersifat asam. Namun kita belum bisa mengetahui secara pasti karena tidak ada pengetesan pengetesan keasaman yang sesungguhnya. Untuk sementara kita hanya bisa berasumsi sampai saat ini. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, sekarang kita sampai ke bagian akhir dari presentasi, yakni kesimpulan. Poin pertama, semakin terbuka permukaan paku pada oksigen, semakin cepat proses perkaratan akan terjadi. Hal ini terbukti jika kita membandingkan antara paku-paku yang dibiarkan terbuka dan paku-paku yang dibiarkan tertutup. Paku-paku yang terbuka lebih banyak berkarat dibanding paku-paku yang ditutup oleh plastik. Poin kedua, semakin kuat elektrolit yang digunakan, semakin cepat proses korosi yang terjadi. Ini masih bersambung pada aspek redoks, di mana kita memerlukan elektrolit untuk menghantarkan elektron. Semakin cepat elektron dihantarkan, maka semakin cepat pula proses korosi yang terjadi. Yang ketiga, cuka dapat digunakan sebagai pembersih karat. Ini kita temukan dari penemuan di percobaan tadi. Karat itu bisa larut dalam cuka, sehingga jika kita ingin menghilangkan karat, kita bisa merendam benda yang berkarat dalam larutan cuka agar besi 3 oksida yang terkandung yang menempel pada paku dapat larut sehingga dapat terlihat lebih bersih. Inilah akhir dari presentasi kita kali ini tentang perkaratan. Slide sesudah ini akan memuat dokumentasi-dokumentasi mengenai percobaan yang dilakukan. Bisa dilihat nanti di akhir video. Tapi untuk presentasinya kita akhiri sampai sini dulu. Saya ucapkan terima kasih atas semua perhatian yang telah diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang saya lakukan selama presentasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.